dibaca ulang gitu. Iya, betul. Betul Pak Sukandi. Kalau nggak ada yang jual juga biasa ini cetak sendiri bisa dari PDF. Nanti namanya kitab putih, kitab kuning saja. Kitab putih. Saya katakan minta yang kuning, Pak Sukandi, minta yang kuning. Jadi nanti kita kuning. Kita mulai ya. Ya, Ustaz. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan bahasan hadis. Ya, ada matan ringkasnya dari Nukhbatul Fikar ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan penjelasan lebih jelasnya beserta contoh-contohnya itu kita bahas dari kitab Taisir ya Ulumil Hadis yang ditulis oleh Syekh Amr Abdul Mun'im Salim. Dan kita sudah masuk ke pembahasan hadis-hadis dhaif. Sebelumnya secara global kita sudah bahas ya pembagiannya. Ya ada yang dhaif muhtamal ya, yang bisa ya memungkinkan untuk naik ke derajat hasan. Yang dhaifnya itu ringan, ya ada yang berat yang tidak bisa naik derajatnya. Ya juga dari sisi pembagian kedhaifannya secara umum bisa terbagi dua, ada yang dari sisi sanadnya ya saktun fil isnad ya, jadi gugur dalam sanadnya, ada keterputusan, dan yang kedua ta'nun birrawi, ada kecacatan dalam rawinya. Nah, kemudian masuk ke pembahasan satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama dulu ya, saktun fil isnad, gugur ya atau terputus dalam sanadnya. Ini di kitabnya halaman 42 ya, Taisir Ulumil Hadis lil Mubtadi'in. Al-hadisu dhaif bisababi syakti minas sanad. Hadis dhaif ya disebabkan gugur ya dalam sanadnya. Yang pertama adalah al-mursal. Ya, ta'rifuhu definisinya ma nasabahu tabi'i, yang dinisbatkan oleh tabi'in, seorang tabi'in, alladzi sami'a minas sahabah, ya yang mendengar dari sahabat, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, ya atau perbuatan, au takririn, ya atau persetujuan, au sifatin, atau sifat, mensifati ya. Wa suratuhu, dan gambarannya, an yaqulat tabi'i, seorang tabi'in berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza, Rasulullah melakukan begini, au fa'ala kadza, berkata begini atau melakukan begini, au fu'ila bihadratihi kadza, atau dilakukan dengan kehadiran beliau, dengan beliau mengetahui langsung gitu. Ya begini ya, au kana kadza, atau keadaan beliau
begini ya, maksudnya fayuh biru an sifatin min sifatihi, memberitahukan, mengabarkan tentang sifatnya ya, di antara sifat beliau. Gitu ya. Jadi mursal itu ada keterputusan di akhir ya, sanad. Ya, yaitu seorang tabi'in langsung menisbatkan kepada Rasulullah. Jadi mengatakan Rasulullah bersabda. Berarti kan ada terputus dari sahabat ya. Itu dari tabaqah sahabatnya dilewati. Jadi langsung menisbatkan kepada Rasulullah. Padahal tidak mungkin tabi'in itu menerima langsung dari Rasulullah karena mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Mereka hanya bertemu dengan para sahabat. Nah, ini disebutnya mursal. Nah, mursal ilmi ini termasuk kategori hadis yang dhaif. Ya, termasuk kategori hadis yang dhaif. Wa misaluhu, dan misalnya, contohnya, ma rawahu Abdur Razzaq fil Musannaf, yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq ya di dalam kitabnya, kitab hadis Musannaf Abdur Razzaq, nomor 5281. An Ibni Juraij, ya, dari Ibnu Juraij. An Atha, dari Atha, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal mimbara, apabila naik mimbar, akbala biwajhihi 'alan nasi, dia menghadap ya dengan wajahnya kepada manusia, kepada orang-orang. Faqala, lalu beliau bersabda, assalamualaikum. Ya. Fa'atha huwa ibnu Abi Robah. Atha di sini maksudnya adalah Atha bin Abi Robah. Ya. Tabi'iyun kabir. Dia adalah seorang tabi'in yang besar, ya, senior. Sami'a min jama'atin minas sahabah. Dia mendengar dari sekelompok sahabat, walakinna riwayatahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalah. Tetapi riwayatnya ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini adalah mursal. Ya, jadi di mana di sini Atha bin Abi Robah, seorang tabi'in, ya langsung menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila naik mimbar gitu. Jadi langsung seakan-akan dia menerima langsung dari Rasulullah. Jadi ada yang dilewati ya dari kalangan sahabatnya itu. Ya, kalau Atha sendiri ya tentu dia ulama besar, tabi'in besar ya. Gitu. Cuman di sini mursal. Hukmul ihtijaji bil mursal. Hukum berdalil dengan hadis yang mursal. Wal mursalu inda ammati ahlil hadis. Dan mursal menurut mayoritas ya ahli hadis ya kismun min aqsamid dhaif. Adalah satu macam dari macam-macam hadis dhaif. Qala al-Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim rahimahullah berkata fi muqaddimati sahih, di dalam muqaddimah sahih, kitab Sahih Muslim. Jadi Imam Muslim itu menuliskan muqaddimah ya dalam kitab Sahih Muslimnya itu. Ada muqaddimah tentang ilmu hadis. Ya. Jadi berbeda dengan Sahih Bukhari, tidak ada muqaddimahnya. Kalau Sahih Muslim ada muqaddimah Imam Muslim tentang hadis ya, ilmu hadis. Al-mursalu minar riwayati fi asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbari laisa bihujjatin. Ya, mursal dari riwayat-riwayat menurut asal perkataan kami dan perkataan ahli ilmu, ya, ahli ilmu terhadap khobar, maksudnya hadis-hadis, ahli hadis, laisa bihujjah, ya, tidaklah menjadi hujjah. Tidak bisa dijadikan dalil, artinya hadisnya dhaif.
Ya, illa anna do'fal irsali do'fun muhtamalun. Ya, hanya saja ya kedoipan hadis yang mursal itu adalah doib yang muhtamal. Ya, yanjabiru yang bisa naik idza taba'ahu masiluhu. Ya, apabila ada mutaba'ah, ya, ada apa namanya? Rawi lain ya yang meriwayatkan hadis yang sama. Ya, mutaba'ah itu. Yang semisal dengannya fi di dalam godoifan au aqwa minhu. Ya, atau lebih kuat darinya. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pembahasan dari muhtamal yang sebelumnya. Begitu ya, jadi harus ada mutaba'ah yang minimal sama kedoifan hadisnya itu. Ya, tidak lebih parah. Kalau lebih parah nggak bisa ya. Atau lebih kuat. Ya, ala yakuna ala yakuna mutabi'uhu mursalan min nafsi tabaqah. Ya, allati ursila minhal awal. Ya. Atau lebih kuat darinya di mana mutabi'nya ya yang menguatkannya ya atau yang hadis lain yang meriwayatkan hadis yang sama itu tidak mursal dari tabaqah yang sama yang dimursalkan oleh hadis yang pertama. Yaitu kalau lebih kuat berarti tidak sama-sama mursal ya dari tabaqah yang sama. Wa ba'dul marasili asahu min ba'din. Sebagian mursal itu lebih sahih daripada sebagian yang lain. Jadi dari tabi'in yang mursal ya hadis-hadisnya dari mereka itu juga berbeda-beda ya tingkatannya. Fa mursalu Sa'id bin Musayyib. Ya, Sa'id bin Musayyib itu ya mursalnya Sa'id bin Musayyib itu min asahil marasil. Ya termasuk atau adalah mursal yang paling sahih. Ya. Fa inna ammata riwayatihi anis sahabah. Karena keumuman ya kebanyakan riwayat-riwayatnya itu dari sahabat. Fa idza arsala an sahabi. Apabila dia memursalkan ya dia memursalkan dari sahabat. Ya, jadi bisa diteliti lagi kalau mursalnya Sa'id bin Musayyib itu ya sebenarnya dia memursalkan dari sahabat, dia menerima dari sahabat gitu ya, tapi tidak disebutkan. Ya, alasannya itu kan karena ya mengatakan ya kalau tidak salah kalau saya menerima hadis dari 1-2 orang sahabat ya saya sebutkan namanya. Ya, kalau saya menerima dari banyak gitu ya, dari banyak sahabat saya tidak sebutkan, jadi langsung. Jadi berkemungkinan ya ini yang disepakati yang lebih sahih ya, artinya mursalnya itu ya dia berkemungkinan menerima dari sahabat. Gitu ya, karena kalau dari banyak sahabat ya justru Sa'id bin Musayyib ini tidak menyebutkan nama sahabatnya gitu. Jadi saking dia menerima dari banyak sahabat. Jadi kalau disebutkan terlalu banyak begitu. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Wa amma mursalu Zuhri wa Qatadah, adapun mursalnya Zuhri ya dan Qatadah ya famin awhal marasil adalah termasuk mursal yang paling lemah. Ya, auha ya paling lemah.
Idza anna marasilahum tatamilu an yakuna qad saqata bainahum wa baina Nabi sallallahu alaihi wasallam aksar min rawin. Ya, karena mursal-mursal mereka itu ya memungkinkan ya itu gugurnya atau terputusnya antara mereka dengan antara Nabi itu lebih dari seorang rawi. Tidak hanya satu orang rawi, ya sahabat ya, tetapi juga memungkinkan ada lebih dari satu antara mereka dengan Nabi itu. Wa katsirun min marasilihim mu'dalat. Maka banyak dari mursal-mursal mereka itu termasuk hadis yang mu'dal. Ini sudah kita singgung ya sebelumnya secara umum kan istilah-istilah hadis dhaif, mu'dal itu berarti terputusnya itu dua orang ya secara berurutan, itu disebut mu'dal. Terputusnya ada dua orang rawi secara berurutan, itu disebutnya mu'dal. Ya, jadi itu pembahasan tentang mursal. Berikutnya tentang munqati ya, terputus. Ta'rifuhu definisinya maka nafi isnadihi inqita'un fi maduna tabaqati sahabah. Ya, adalah hadis yang pada sanadnya ada keterputusan ya yang di bawah tingkatan sahabat. Ya, kalau mursal itu dari sahabat kan tabi'in langsung ke nabi, berarti ada yang dilewat yaitu tobaqo sahabat. Nah, itu kan mursal. Nah, kalau yang terputusnya itu di bawahnya ya maka itu disebutnya inqita'. Ya, makana fi asna'i ya di tengah-tengah fi asna'i isnaduhu inqita' sanadnya munqati ya fi maudiin au aksar pada satu tempat atau lebih ya syurito ada mutawali ya disyaratkan tidak berturut-turut. Ya, jadi walaupun lebih dari seorang rawi ya ada dua ya atau tiga tapi tidak berturut-turut. Nah, ini disebut munqati. Kalau berturut-turut nah itu disebutnya mu'dal istilahnya. Kalau berturut-turut mu'dal. Makanya untuk munqati dia tidak berturut-turut ya kalau lebih dari satu. Wa an yakuna hadzal inqita ya keterputusan ini fi maduna tabaqati sahabat di bawah tabaqah sahabat ka an yakuna sakit ya di mana atau seperti yang gugurnya itu adalah seorang tabi'in au mandunahu atau orang yang di bawah daripada tabi'in itu. Wa amma idza kana al-inqita'u fi ma 'ala tabaqatil tabi'in ya fahuwal mursal. Ya, adapun apabila keterputusannya itu di atas tabaqat tabi'in itu mursal. Itu ya sudah kita bahas tadi bahwa kalau yang terputusnya itu di atas tabi'in yaitu sahabat itu disebutnya mursal. Jadi mursal juga sebetulnya secara makna ya inqita juga gitu, terputus cuman dari kalangan sahabat. Ya hanya dibedakan istilahnya. Ya kalau yang terputusnya sahabat mursal di bawah sahabat dan tidak berturut-turut ya misalnya dua orang rawi maka itu inqita. Misaluhu misalnya Marwahun Nasai ya apa yang diriwayatkan oleh Imam Nasai fi sunanihi dalam sunannya jilid 3 halaman 248 min tariqi dari jalur Musa ya ibnu Uqbah. Musa bin Uqbah an Abdullah ibni Ali. Dari Abdullah ibni Ali an Hasan ibni Ali qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula'il kalimat fil witri. Rasulullah mengajarkan kepadaku ya kalimat-kalimat tersebut di dalam witir fadzakara haditsa du'ain kunut. Ya lalu dia
menyebutkan hadis doa kunut. Hadza sanadun munqati. Ya, ini adalah sanad yang munqati. Sanad yang terputus. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar, ya, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani ya rahimahullah berkata fit Talkhisil Habir, dalam kitab Talkhisil Habir. Talkhisil Habir ini kitab tahrij hadis. Jadi Imam Ibnu Hajar di sini mentahrij hadis-hadis hukum, ya, hadis-hadis fikih yang ditulis oleh Imam Ar-Rafi'i, yaitu Syarhul Kabir, Talkhis Habir bi tahrij hadis Syarhil Kabir Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i, ya, itu salah satu syekh dari mazhab Syafi'i, yang Imam Ar-Rafi'i itu dalam Syarhul Kabirnya mensyarah kitab Imam Ghazali, yaitu Al-Wajiz. Jadi sarana hadis-hadis yang ada di dalam kitab Imam Ar-Rafi'i, ya, Syarhul Kabirnya Imam Ar-Rafi'i itu ditahrij oleh Ibnu Hajar dalam kitab Talkhisil Habir. Nah, ini diantaranya ada hadis ini, ya, kata Ibnu Hajar, Abdullah ibnu Ali wa huwa ibnu Husain bin Ali lam yalhaq, ya, lam yalhaqi Al-Hasan ibn Ali. Ya, Abdullah bin Ali di sini kan di dalam sanadnya disebutkan, ya, Musa bin Uqbah an Abdullah bin Ali an Hasan bin Ali. Gitu, ya. Musa bin Uqbah menerima dari Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali menerima dari Hasan bin Ali. Ya, nah oleh Ibnu Hajar dijelaskan bahwa Abdullah bin Ali itu bin Husain bin Ali tidak bertemu dengan Hasan bin Ali, tidak bertemu dengan Hasan, ya, bin Ali bin Abi Thalib. Begitu. Jadi karena tidak bertemu, nah ini kan untuk mengetahui bertemu atau tidak, ini dipelajari biografinya. Dikaji sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Nuhbatul Fikar yang sudah kita lewati sebelumnya. Ya, beliau kan mengatakan summa wa illa fal munqati, kata beliau, summa qad yakunu wadihan aw khafiyan. Gitu, ya. Munqatinya itu ada yang jelas, ada yang tersembunyi. Fal awal yudraku bi adami talaqi. Yang pertama, ya, yang jelas itu diketahui dengan tidak bertemu, ya, tidak adanya bertemu. Ya, wa min thamma ihtija ila tarikh. Ya, oleh karena itu dibutuhkan mengetahui sejarah, tarikh, gitu, ya, biografinya masing-masing rawi itu. Sehingga tidak diketahui tidak bertemu, ya enggak, tidak sejaman, itu kan jelas. Tidak sejaman, bagaimana mungkin dia bertemu. Ya. Nah, ini para ahli hadis ini meneliti biografi para perawi itu, ya kan? Itu sehingga ini menjadi ilmu yang unik, ya, ilmu yang istimewa, ya, bagi kaum muslimin. Ilmu hadis ini, ya, bisa meneliti sanad-sanad hadis. Kemudian yang ketiga, al-mu'dhal. Ta'rifu, definisinya, huwa ma saqata min isnadihi rawiyani au aktsar, ya, au aktsaru bi syartit tawali. Ya, yaitu yang gugur, yang terputus, ya, dari sanadnya dua orang rawi, ya, atau lebih. Jadi dua atau lebih dengan syarat berturut-turut, tawali, beruntun, ya, tidak terselang. Syarh ta'rif, ya, syarah dari definisi, huwa masaqata min ruwat, ya, dari para perawi isnaduhu isnadihi, ya, rawiyan, dua orang rawi, au salasa, atau tiga, au aksar, atau lebih, fi ma'ala syaihil musannib,
ya yang di atas guru ya penulis atau penyusun kitab hadisnya. Ya, jadi di atas guru ya syekh dari penulis hadis dengan syarat berturut-turut. Ya. Misalnya marwahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Di dalam kitab hadis ya Musannaf Ibnu Abi Syaibah halaman apa? Jilid 5 halaman 286 wa bani Abi Dunya fi Dzamil Malahi. Ya dalam Ibnu Abi Dunya dalam Dzamil Malahi kitab Dzamil Malahi nomor 80 atau halaman 80. Min tariqi Qatadah ya dari jalur Qatadah qala dzukira lana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala disebutkan kepada kami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ka'batani min maisiril ajami. Dua Ka'bah itu adalah termasuk tempat maisir di sini maksudnya mungkin judi ya, judi orang-orang yang non Arab ya. Jadi dicek lagi artinya. Aku berkata ya. Wa qatadah huwa Ibnu Di'amah As-Sadusi. Ibnu Di'amah As-Sadusi wa julla riwayatihi ya kebanyakan riwayatnya an kibari tabi'in. Ya dari tabi'in senior ya fal aqwa yang lebih kuat anahu qad saqata min hadzal isnad. Ya telah gugur ya dari sanad ini rawiyani alal aqal. Dua orang rawi ya minimal. Wa huwa tabi'i was sahabah yaitu seorang tabi'in dan seorang sahabat. Ya jadi kalau hanya seorang sahabat saja kan mursal, tapi di sini dua orang tabi'in dan sahabat ya sehingga ini termasuk mu'dhal karena dua orang. Fal hadisu ala hadhihi sifah mu'dhal. Maka hadis berdasarkan sifat ya bentuk seperti ini atau ciri-ciri seperti ini adalah mu'dhal. Wal mu'dalu dunal mursali wal munqati fid darajah likasrati man saqata min isnadihi ala tawali. Ya, dan mu'dal itu di bawah mursal dan munqati dalam derajat kedoifan. Artinya doifnya lebih parah lagi gitu ya. Lebih rendah lagi tingkat kedoifannya. Karena yang gugurnya kan dua minimal. Jadi lebih parah karena yang gugurnya, yang terputusnya dua orang. Atau lebih. Kalau mursal kan seorang sahabat. Ya munqati ya juga bisa seorang. Gitu. Karena lebih banyak yang gugur ya sanadnya itu secara berurutan. Ya di sini ada ta'liq. Kalau yang gugurnya itu adalah guru dari penulis hadis ya dan syekh dari gurunya, nah itu disebutnya mu'allaq. Jadi syarat dari mu'dhal di atas guru ya, di atas guru penulis hadis. Ya, perawi hadis ya, yang menulis ya kitab hadisnya. Karena kalau yang terputusnya dari guru musannifnya ya jadi apalagi misalnya seorang penulis hadis langsung mengatakan qala Rasulullah misalnya atau berkata sahabat, nah itu namanya mu'allaq. Ya mu'allaq ya nanti ada pembahasan yang berikutnya. Nah ini mu'allaq ya.
Ta'rifuhu definisinya huwa mahudhifa min mubtada'i isnadihi rawin fa aksar. Yang dibuang dari awal sanad ya, dari awal sanad berarti dari penulis hadis. Seorang rawi atau lebih walau ila akhiril isnad, walaupun sampai akhir sanad. Jadi perawi hadisnya langsung mengatakan Rasulullah bersabda gitu. Berarti kan dia buang itu sanad-sanadnya semuanya. Itu namanya mu'allaq. Ya, syarut tarif huwa ma hudhifa min mubtada ay awal isnadi min jihatil musannif awil mukharrij. Ya, rawin wahid ya, seorang rawi wa huwa syekhul musannif fa aksar atau lebih au rawiyain ay rawiyain syekhul musannif wa syekhu syekhi au salasa wa aksar walau istamara saktu ilal awil hadfu ila akhiril isnad haitsu yuqal di mana dikatakan qala Rasulullah. Ya, langsung mengatakan qala Rasulullah au yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kada diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, misalhu contohnya ma'akhrajahul Bukhari rahimahullah fi sahih. Nah, Imam Bukhari juga kan di dalam Sahih Bukhari kadang ada hadis-hadis yang mu'allaq. Itu yang tidak menyebutkan sanad ya. Fi sahih al-iman bab husni ma islamil mar'i qala Malik ahbarani Zaid ibnu Aslam anna Atha bin Yasar ahbarahu anna Abu Sa'id al-Hudri ahbarahu anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aslama al-'abdu fa asuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayi'atin kana zalafaha ya wa kana ba'da dzalikal qisasil hasanah bi asyri amsalha ila 700 difin wasayi'atu bimisliha ila an yatazawwajallahu anha. Apabila seorang hamba masuk Islam lalu baik keislamannya, Allah akan menghapus ya darinya setiap kesalahan yang pernah dia lakukan, dan setelah itu balasan ya kebaikan itu dengan 10 kali lipatnya ya, bahkan sampai 700 ya kali lipat ya, sedangkan keburukan itu balasannya yang semisal dengan keburukan itu kecuali Allah memaafkannya. Fa'asqatal Bukhari syaikhahu ya, Imam Bukhari menggugurkan syekhnya. Fa'innama yarwil Bukhari anil Imam Malik biwasitoh. Ya, karena Imam Bukhari itu dia meriwayatkan dari Imam Malik itu tidak mungkin langsung karena tidak bertemu dengan Imam Malik. Berarti otomatis ada yang dibuang. Jadi ketika Imam Bukhari mengatakan qala Malik, Imam Malik berkata, ya itu tidak menerima langsung karena tidak bertemu dengan Imam Malik. Ya, mesti ada rawi lain yang beliau tidak sebutkan. Nah, inilah contoh hadis mu'allaq. Ya, cuman mu'allaqnya Imam Bukhari itu ya itu dibahas oleh para ahli hadis. Nanti ada ya pembahasannya bahwa kalau mu'allaqnya itu disebutkan dengan bentuk jazm, jadi memastikan ya dengan fi'il ma'lum gitu ya. Qala begitu ya, dengan itu ada istilahnya disebut sigot jazm dalam ilmu hadis, maka itu sahih. Tapi kalau dengan sigot tamrid fi'il majhul ya, kila ruwiya, nah itu dhaif ya, mu'allaq dari sahih Bukhari ya, atau sahihain. Misalun akharajal Bukhari rahimahullah fi sahih tahara bab majaa fi ghusl baul. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qabri kana la yasatiru min baulihi ya, tidak membersihkan dari kencingnya. Fa hadza jami'a sanad wa abqa dzikran Nabi. Beliau menghapus seluruh sanad. Jadi langsung gitu ya. Wa qala Nabi itu langsung, ini mu'allaq. Nah, hukmul mu'allaqat allati fi sahihain. Hukum hadis mu'allaq dalam dua sahih, wal hadisul mu'allaq dhaif la yutajju bi li sukuti rawin aw aksar minhu. Ya, secara asal kan hadis mu'allaq itu termasuk dhaif, ya, tidak bisa dijadikan hujah karena memang ada rawi yang gugur. Walakin tetapi ma hukmul hadis mu'allaq fi sahihain amal mu'allaqatu lati fi sahih Muslim fahiya qalilatun jiddan. Sedikit sekali dalam sahih Muslim itu bil muqarana ma'al mu'allaqat allati fi sahih Bukhari, dibandingkan dengan mu'allaqat yang ada dalam Sahih Bukhari. Wahia inda Muslim salah satu asyarata hadisan. Dalam Sahih Muslim itu hanya 13 hadis saja.
Minha ma wasalahu Muslim nafsuhu, ya diantaranya ada yang disambungkan oleh Imam Muslim sendiri, wa minha ma wasalahu ghairuhu, ya dan juga ada yang disambungkan oleh yang lainnya. Jadi sebenarnya ada gitu ya sanadnya. Wa minha ma auradahu mutaba'ah, dan diantaranya juga ada yang beliau kemukakan sebagai mutaba'ah, wastishhadan atau sebagai syahid. Wa hukmu makana fi sahih min malaqat anna ma dzukira bi sigatil jazmi ka an yaqula sahibu sahih. Dengan sigat jazam di mana penulis ya hadis sahih itu, kitab sahih itu qala fulan au dzakara fulan, menggunakan fi'il ma'lum. Au haka fulan ya au rawa ya fulan fahiya, ini bukan ruya, rawa. Fulan fahiya sahiha ila man ulliqa anhu. Wa yabqan nazar fi baqil isnad fa imma an yakuna sahihan au dhaifan. Maka ya setelah itu ya lihat ke sana sisanya, bisa jadi sahih bisa jadi dhaif. Wa misaluhu ma'ala qaul Bukhari an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id bil hadis alladzi sabaqa dzikruh, ya dari hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Fa hadzal hadis ala qaul Bukhari bi sigatil jazmi, ini dengan sigat jazm ya dari Imam Malik, ya faqala qala Malik, ya, dengan bentuk qala fi'il ma'lum. Wa huwa sahih min riwayatil Imam Malik. Walakin yamkun nazar fi baqi ruwat min haitsul adalah wa baqi syurutis sahih. Ya, tetapi ya setelah itu dianggap sahih ya maka rawi yang berikutnya juga harus diteliti, dilihat. Wa misluhu, dan contohnya juga ma'alaqahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sababi adzabil qabr faqala Nabi li sahibil qabr yang tadi ya, kana la yasatiru min bauli fajazama bihi anan Nabi. Nah, dia menggunakan sigat jazm annahu sabit anhu wa qad wasalahu fi mawadi min sahih. Nah, di tempat lain Imam Bukhari menyambungkannya sanadnya itu. Begitu ya. Anama yang kedua ya anama dzukira bi sigati tamrin. Nah, kalau yang kedua dengan sigat tamrin, ini menunjukkan kepada lemah ya, marid, ada sakit ya, maksudnya lemah. Ka'an yakul ruwiya ya, dengan fi'il majhul ya an fulan au yudkaru an fulan au qila fahuwa musyirun bi annahu dhaif, maka itu memberi petunjuk bahwa itu dhaif inda sahibil hadis ilaman alaqahu min alaqahu anhu, kepada orang yang dia mu'alaq ya, dia ta'liq ya. Mu'alaq itu secara asal maknanya yang digantung gitu ya, jadi menggantung gitu, jadi dia ada yang dia gugurkan dari atas, dari gurunya ya. Wa misalu dzalika ma'alaqahu al-Bukhari fi sahihi ya salat bab wujubi salat fi thiyab qala wa yudkaru an Salam bin Aqwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya zurruhu walau bi syauka fi isnadihi nazar. Nah, ini disebutkan wa yudkaru gitu ya. Wa yudkaru. Itu kan dengan sigot tamrin ya. Begitu. Nakta latifah ya, suatu faidah yang ringkas ya. Wala budahuna minatan bi, perlu ada perhatian ala annal Bukhari, bahwa Imam Bukhari rahimahullah qad yu'alliqul hadis an sahihi bi sigatil jazmi, terkadang mentaklikan hadis dari syaihnya dengan bentuk jazm, fala yaqtadi min dzalika isqatuhu rawin bainahu wa baina syaihihi, maka hal itu tidak menuntut gugurnya seorang rawi antara dia dan antara syaihnya, wa innama huwa inda ahli ilmi alal ittisal. Ya. Jadi ini menguatkan yang tadi dibahas ya. Jadi ketika Imam Bukhari memu'alakkan ya hadis ya dari syaihnya itu dengan bentuk jazm tadi, itu tidak menuntut adanya gugur ya, terputus sanadnya gitu ya, antara seorang rawi dengan syaihnya. Nah, ini menurut para ahli ilmu itu bersambung, sebenarnya bersambung, hanya dia tidak sebutkan.
illa Ibn Hazmin Az-Zahiri khalafa faqala huwa munqati. Ya, kecuali Ibnu Hazm ya Az-Zahiri. Ya, ini ulama mazhab Zahiriyah, dia punya pandangan justru itu munqati ya. Min dalika di antaranya qaulul Bukhari fi sahihi ya al-asriba Abu Majah fi man yasailu hamra wa yasamih bi ghairi ismihi. Wa qala Hisham bin Ammar hadatsana Sadaqah Abdurrahman ibni Yazid bin Jabir hadatsana Atiyah bin Qais al-Kilabi hadatsana Abdurrahman ibni Gunmin ya al-Asy'ari qala hadatsani Abu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari wallahi ma kadzabani sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal harira. Saya akan ada dari umatku kaum-kaum ya yang menghalalkan hirra, maksudnya perzinahan, kemaluan perempuan, hirra itu ya. Maksudnya perzinahan, wal harira dan sutra, wal khumra ya, wal ma'azib ya, dan apa namanya alat musik. Wa anzilan aqwamun ila janbi ilmin yaru alaihim bisarihatin lahum yatihim ya'nil fakir lihaja fa yaqul irji ilaina godan fa yabituhumullahu wa yadawul ilma wa yumsahu akharina wa yamsu akharina kiradatan wa nazir ila yaumil qiyamah, dan merubah ya rupanya itu menjadi monyet dan babi sampai hari kiamat ya. Alhamdulillah. Hisham bin Ammar dari merupakan Sahih Bukhari alladzi laqiyahum wa sami'a minhum, yang beliau bertemu mendengar dari mereka, wa tahammala alaihim wa tahammala anhum, menerima hadis yang dari mereka, fa ta'liquhul hadis anhu la yaqtarin kita bihalin wallahu a'lam. Gitu ya. Jadi di sini Imam Bukhari ya menta'liq ya, memu'alakan. Ya, nah ini makanya di antara di sini ditolak oleh Ibnu Hazm. Ya, Ibnu Hazm Az-Zahiri yang makanya mengatakan sama sekali bahwa musik itu tidak haram di antaranya ya. Begitu ya pembahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, boleh bertanya, Ustaz? Ya. Ustaz, kalau berarti Ana sering dapatkan itu, Ustaz, kalau di kitab-kitab suluk, Ustaz ya, itu kadang mencantumkan juga hadis-hadis dhaif seperti itu. Tapi nggak ada penjelasannya, Ustaz, karena mungkin kan bukan bagiannya di situ. Contohnya Ustaz di kitab Ibnu Hajar al-Asqalani sendiri itu dalam kitab Munabihat al-Istidad Liyaumil Ma'ad, Ustaz, yang disyarah oleh Imam Nawawi, kalau terkenal di Indonesia Nasail Ibad, Ustaz. Itu banyak di situ hadis, asar, kemudian nasihat-nasihat dari tabi'in yang lain itu kadang beda-beda, Ustaz. Kalau yang dikatakan ini asarnya sahabat, kemudian penjelasan yang lain kadang itu hadis seperti itu. Kita jadi bingung juga, Ustaz, itu gimana ininya? Apakah itu gimana? Menyampaikannya itu sesuai dengan yang ada kitab tersebut atau gimana, Ustaz? Dan bagaimana juga timbangannya? Jadi mungkin ketika kita menyampaikan tadi tentang masalah suluk, apakah boleh juga, Ustaz, dengan derajat-derajat yang bermacam-macam tadi tersebut? Kan sudah selesai kan? Iya, dalam bab suluk ya, atau adab atau qada'il amal ya, hal-hal yang bersifat sunnah ya, bukan masuk pada hukum halal haram atau wajib ya, atau disebut qada'il amal. Itu menurut sebagian ulama ya boleh menggunakan hadis-hadis dhaif, tapi memang hadis dhaifnya yang ringan gitu ya, tidak parah. Jam berapa dong?
Ya, hadis yang ringan juga dengan syarat tidak meyakini gitu ya sepenuhnya itu dari Nabi. Ya, karena dilihat dari maknanya yang ada dasar asalnya gitu ya dalam syariat. Jadi walaupun sanad hadisnya dhaif, tapi maknanya kan bisa diterima gitu ya, karena sesuai dengan kaidah-kaidah syariat ya secara umum gitu ya, keumuman syariat. Gitu, sehingga dengan alasan itu, dengan dasar seperti itu ya banyak ya dikemukakan oleh para ulama hadis sendiri, misalnya hadis-hadis yang lemah gitu ya, karena dilihat dari maknanya, karena kan bahwa hadis menentukan hadis itu dhaif gitu ya, apalagi yang ringan misalnya, itu kan adalah suatu hal yang ijtihadi, zonni gitu ya, tidak qat'i. Tidak qat'i, karena bisa jadi maknanya sahih gitu. Bisa jadi maknanya sahih gitu. Dadah Umi. Makanya dengan melihat seperti ini bahwa dia bisa jadi maknanya itu sahih, ya apalagi ada dasar ya dengan hadis yang dhaif yang menjadi dasar, apa dengan hadis sahih misalnya yang dasar utamanya gitu ya. Sehingga para ulama menyebutkan hadis-hadis dhaif itu. Ya, tapi yang mananya sahih ini ya banyak di kitab-kitab para ulama. Seperti yang tadi disebutkan. Begitu. Cuman ya itu tadi, kalau hadisnya itu dhaif ya kita harus berhati-hati tidak secara meyakini bahwa itu adalah berasal dari Nabi. Makanya kan para ulama misalnya dengan disebut dengan kata ruwiya kayak begitu kan, itu isyarat sebenarnya, isyarat bahwa ini sigot tamrid tadi itu membawa menunjuk ini dhaif. Kalau ulama sudah mengisyaratkan seperti itu, artinya mereka tidak meyakini bahwa itu berasal dari Nabi. Ya, maka dengan hal seperti itu tidak boleh kita menuduh wah ulama berdusta atas nama Nabi. Ya, kalau bagi orang yang tidak belajar ilmu hadis mungkin saja seperti itu. Ya, jadi ulama mengemukakan hadis itu bahkan dengan isyarat tadi sigot tamrid itu, dia sebenarnya sudah mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Jadi jangan diyakini bahwa ini adalah dari Nabi. Karena yang mereka inginkan ya dalam pembahasan kitab ya, tema-tema yang mereka bahas itu kan pada intinya maknanya. Maknanya ini sahih, maknanya bisa diterima. Ya, nah yang lebih selamat lagi ya kalau menurut saya ya kita tidak menggunakan hadis-hadis dhaif itu ya untuk sebagai dalil sekalipun dalam badhail amal gitu ya, karena hadis-hadis sahih pun masih banyak. Makanya kan kitab-kitab seperti itu kan kalau ingin lihat hadis ininya apakah sahih atau dhaif kan ada ahli hadis yang membuat tahdidnya gitu ya, tahdid hadis-hadisnya gitu, supaya lebih ini. Jadi lebih selamatnya gitu ya, sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian kita menisbatkan kepada Rasulullah SAW, yaitu tidak menyampaikan ya hadis-hadis dhaif itu ya, kalaupun kita sampaikan maknanya, tapi jangan kemudian bisa membuat orang itu jadi menganggap itu benar perkataan Nabi gitu, padahal itu dhaif. Kanan takut ngajaknya macet Begitu. jalan aja lah. Ya, jadi jangan sampai orang menangkap bahwa itu Nabi yang bersabda padahal itu dhaif. Ya, karena kita itu takut terjatuh kepada itu man kadzaba alayya muta'ammidan itu. Siapa yang berdusta ya atas namaku secara sengaja, faliyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, itu yang kita khawatirkan. Maka ada bentuk kehati-hatian kita. Ya, kita tidak menyampaikan. Ya, apalagi orang sekarang kan banyak awam terhadap ilmu hadis. Ya, para ulama menyebutkan itu ya memang di zaman itu orang paham gitu ya, kebanyakan gitu paham terhadap ilmu hadis.
Sehingga ketika dengan sigot tamrid saja orang udah tahu berarti ini hadisnya tidak sahih gitu ya. Jadi mereka hanya menjadikannya sebagai apa ya, iktibar, sebagai pelajaran aja ya dari sisi maknanya sahih gitu ya. Cocok dengan pembahasan yang sedang dibahas. Hanya seperti itu. Allahu a'lam. Jazakallah khair. Baik, cukup ya insyaallah untuk pesan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.